Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nana Khairani dari Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NPM 22170210062. Di sini saya akan menjelaskan resum selama PKKMB tanggal 15 sampai 19 Agustus. Materi 1 Day 1. Narasumber AKBP Yusriandi. Tema peran Polri terkait kejahatan digital. 1. Pengertian UU ITE. 2. Pasal yang berlaku pada UU ITE tersebut. 3. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 4. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi. 5. Tips dan trik agar kita terhindar dari UUD ITE. Materi 2. Narasumber Dr. Sustia Herawati, ST, MSI. Tema pengembangan karakter mahasiswa sebagian intelektual dan anti-bullying. 1. Era digital bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu adalah peluang yang bisa digunakan sebaik-baiknya. 2. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itulah sangat berbahaya. 3. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh kemampuan analisis. Materi 1 Day 2. Narasumber Sri Sulastuti, SH, MH, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi 2045 adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. 1. Bernalar kritis. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Berakhlak mulia. 7. Kemampuan kognitif. 8. Independen mencari. 9. Inovasi cinta seni budaya. 9. Soft skill utama tim. 10. Moralitas spiritual dan etika. Materi 2. Narasumber Prof. Dr. Asep Sukohar, SKes, SP, KKCP, sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. 1. Lingkungan sehat hidup berupa alam menjadi sumber penentu kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan. 2. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Materi 3. Narasumber Dr. Muhammad Nur Wahidin, MSI, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan tema etika norma kehidupan kampus. 1. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal berarti 1. Mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. 2. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas, sehingga saat berkuliah bertujuan hanya menggelar IPK, tapi mengembangkan kemampuan untuk pemimpin yang baik, mampu mengatur waktu dengan baik. Materi 4. Narasumber Hartono S.Sos, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencana, Kerjasama, dan TIK, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Berikut pasal-pasalnya. 1. Pasal 4 sebagai sasaran. 2. Pasal 5 jenis dan bentuk kekerasan seksual. 3. Pasal 6 sebagai pencegah oleh perguruan tinggi. 4. Pasal 7 pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pasal 8 pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa. Organisasi Kemahasiswaan FMIPA Unila terdiri dari 13 minat bakat. Materi ke-1 hari ketiga, dengan tema pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang oleh narasumber Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono, SSI, MT. A. Pembelajaran perguruan tinggi. Pembelajaran di SMA berbeda dengan yang ada di perguruan tinggi. 1. Perbedaan aspek waktu. Saat di SMA, waktu pelajaran terjadwal dari pagi hingga siang, berbeda dengan perkuliahan. 2.
Perbedaan aspek tempat. Saat SMA, guru mendatangi di kelas, berbeda dengan perkuliahan yang mahasiswa mendatangi dosennya. Ketiga, perbedaan aspek sikap saat SMA, banyak materi yang diberikan oleh guru. Di perkuliahan, banyak mahasiswa yang mencari materi sendiri. B. Plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri, mengambil hak orang lain dalam menulis saat pembuatan makalah atau karya ilmiah lain. Materi kedua, dengan tema sistem perkuliahan dan sistem akademik. Narasumber Dr. Eng Heri Satria, SSI, MSI. Kuliah menggunakan sistem kredit semester atau biasa disebut SKS. Tujuan SKS memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Materi ketiga dengan tema fasilitas fakultas dan kemahasiswaan dinarasumberi oleh Dr. Muslim Ansori, yaitu sarana dan prasarana FMIPA Unila. 1. Gedung 5 jurusan lengkap dengan laboratorium pendukung. 2. Gedung pasca sarjana 4 lantai. 3. Gedung dekanat 4 lantai. 4. Gedung lembaga kegiatan mahasiswa 3 lantai. 5. Musola. 6. Perpustakaan. 7. Tempat parkir dosen dan mahasiswa. 8. Sarana wifi dan ruang kelas ber-AC. Materi keempat, dengan tema kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Narasumber oleh Dr. Renat Ronius Marjunus, SSI, MSI. Tugas pokok bidang kemahasiswaan Dr. Renat Ronius Marjunus, SSI, MSI. 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. 5. Pelaksanaan pengelolaan data fund informasi kemahasiswaan dan alumni. PKKMB hari keempat. Visi biologi menjadi program studi yang diakui masyarakat internasional dalam hal riset, pengajaran, dan pelayanan publik dalam bidang biologi, sumber daya alam hayati dalam lingkungan. Materi 1 dengan narasumber dosen Bu Rohmah Agustin, sistem perkuliahan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Tujuan pendidikan biologi di Unila. 1. Merealisasikan visi misi biologi atau biologi terapan. Sistem perkuliahan semester ganjil Agustus sampai Desember. Antara yang mau diambil untuk yang mau mengulang 9 SKS 2 bulan. Genap Februari sampai Juni. Pembimbing akademik bersama cutting boleh bertanya apabila mengalami kesulitan penelitian. Ke arah lingkungan. Pada saat mengerjakan skripsi, pembimbing skripsi, pembelajaran, proses pembelajaran, kuliah, tutorial atau seminar, praktikum, kuliah lapangan, magang, pencutian, pengabdian. Ujian minimal 2 kali UTS dan UAS. Diwajibkan aktif belajar, mencari materi sendiri, dan mempresentasikan di depan umum atau biasa disebut di depan forum. Materi kedua dinarasumberi dengan Dr. Nuning Nur Cahyani, MSc. Pembimbing akademik. Dosen ditunjuk oleh Kajur. A. Peran pembimbing akademik menentukan ambil matkul apa atau semester matkul berapa SKS yang harus diambil. IPK boleh maksimal 24 SKS yang menentukan. A. Pembimbing akademik atau mengarahkan, menetui perkembangan studi. B. Berkonsultasi, mengikuti dilaksanakan perkuliahan, bidang atau masalah keluarga atau fungsional. Sekian, terima kasih.